Kita baca bersama-sama saudara, Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu saya telah menguraikan dan memvisualisasikan bagaimana penderitaan Kristus yang luar biasa ketika dia memulai misinya untuk menebus dosa manusia ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dan dia sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga kita melihat bagaimana Tuhan Yesus disalib dalam perjalanan Via Dolorosa. Maka ketika Yesus disalib jam 9 pagi, saudara-saudara. Ya. Ketika matahari mulai sedang terik menerangi bumi. Dan waktu Yesus disalib, dia sudah banyak mengeluarkan darah. Secara medis sebenarnya dia sudah tidak kuat, karena sudah 3 hari 3 malam dia disiksa, dianiaya, dan diperlakukan tidak manusiawi. Lalu jam 9 dia disalib, dan selama 6 jam dia meregang nyawa, dan matahari menyinari dia dengan luka yang terbuka dan menganga sampai jam 3 sore. 6 jam Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Dan selama 6 jam Yesus disalibkan itu, dia mengeluarkan 7 perkataan yang sangat agung, saudara-saudara, yang menggetarkan dunia dan sorga, yang menggetarkan alam maut dan neraka, yang menggetarkan semua sanubari yang ada. Untuk itu, saya ingin menjelaskan salah satu perkataan yang agung ketika 6 jam Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia meregang nyawa, disinari terik matahari yang luar biasa. Dan dia berkata dalam perkataan yang ke-6, sudah selesai. Lalu dikatakan setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya. Betapa dahsyat dan luar biasanya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saya tidak mau mendramatisir, tetapi saya ingin supaya saudara melihat fakta yang luar biasa. Dan cerita ini sangat ditakuti oleh setan. Cerita ini sangat ditakuti oleh iblis. Cerita ini sangat ditakuti oleh kuasa kegelapan. Oleh karena disinilah letak kekalahan maut. Sehingga ada perkataan, hai maut, di mana sengatmu? Oleh karena Yesus sudah menyelesaikan. Ya, dengan dia berkata tetelestai atau selesai, maka kita benar-benar sudah mengalami kemenangan. Yang menarik saudara, kata sudah selesai dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu mengandung satu makna yang sangat dalam sekali. Ya, dalam bahasa Ibrani kata sudah selesai itu menggunakan kata tamam, artinya komplit. Ya. Kata ini digunakan ya untuk menunjukkan kemenangan, seperti seorang tentara, seperti seorang prajurit yang setelah bertempur habis-habisan di medan perang, lalu pada akhirnya dia mendeklarasikan dengan dia menancapkan bendera, menandakan bahwa pertempuran selesai dan dia telah memenangkan pertempuran. Saudara bisa lihat tentara Amerika waktu menancapkan bendera, ya, ketika dia menaklukkan satu tempat, yaitu di Pasifik, dan itu tanda bahwa peperangan sudah selesai dan Amerika menang, dan itu membuktikan bahwa musuh kalah. Waktu Yesus berkata tetelestai, selesai, tamam, artinya komplit, artinya kita sudah menang.
Menang atas apa, saudara? Menang atas maut. Sehingga maut tidak lagi bisa menguasai kita. Oleh karena sengatnya sudah dilumpuhkan. Tawon ya tidak lagi bisa menyengat saudara oleh karena racunnya sudah dilumpuhkan. Sehingga tidak ada lagi kekuatan. Sama seperti iblis. Iblis pun tidak lagi berdaya menghadapi saudara. Sehingga jangan takut sama setan. Jangan takut sama iblis, jangan takut sama kuasa gelap. Ya, karena kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, siapa lawan kita? Banyak anak Tuhan takut sama setan. Ya. Oleh karena dia tidak tahu bahwa di dalam Yesus sudah ada kemenangan komplit. Tamam. Tetelestai, selesai. Kita sudah menang, saudara. Jangan takut menghadapi kuasa gelap asal kita datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dalam bahasa Yunani luar biasa. Menggunakan kata teleo. Arti teleo yaitu reaching goal. Artinya sudah mencapai. Kalau kita balapan dengan mobil, ya entah itu formula atau motor, ada start, maka kita sudah mencapai finish, sudah selesai, dan kita pemenangnya. Seperti itu saudara gambarannya. Kata reaching goal sudah mencapai, artinya ketika kita balapan, ketika kita berlomba, sudah selesai. Ya, kita yang memenangkan perlombaan itu. Dua kata dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ini menggambarkan betapa pengorbanan Yesus dengan perkataan salib yang ke-6 sudah selesai. Itu mengandung satu makna yang sangat luar biasa sekali di dalam kehidupan kita. Jadi berbicara kata sudah selesai, ya, itu mengandung satu maksud, yaitu ada jaminan. Jaminan atau garansi yang diberikan bukan asuransi. Ya, kalau diberikan oleh asuransi, saudara akan kecewa. Tetapi jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang adalah pemilik surga, yang adalah pemilik kehidupan, itu jaminannya. Apa jaminannya, saudara? Di sini saya mencatat, saudara, ada beberapa hal-hal. Yang pertama sudah dicapai, ya sudah dicapai. Apa tujuan kita? Tujuan hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya tujuan yang tertinggi, yaitu ketika kita sama-sama sampai di rumah Bapa di surga. Itu tujuan kita yang tertinggi. Dan itu sudah Yesus kerjakan. Sehingga dia berkata kepada kita di dalam Yohanes 14, di rumahku banyak tempat tinggal. Itu janji Yesus. Di rumah Bapakku, Yohanes 14 ayat 1-2, banyak tempat tinggal. Sehingga saudara dan saya dipersiapkan kapling di sorga. Dan kita sama-sama sedang menuju ke tujuan yang tertinggi, yaitu ke rumah Bapa. Luar biasa, saudara dan saya. Bahwa tujuan kita bukan hanya di dunia ini, tapi tujuan kita ada sampai ke rumah Bapa. Saudara baca Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kita akan tinggal di rumah Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Karena dia sudah menyelesaikan untuk menyiapkan tempat bagi kita ketika kita mati, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Luar biasa, saudara. Tidak ada yang berani berkata, ya, pemimpin dunia seperti Tuhan Yesus. Sehingga dia berani berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena dia sudah mengerjakan, dengan dia mati di kayu salib dikatakan tetelestai, selesai. Komplit dan berantusias. Berikutnya saudara, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus?
yaitu sudah dilaksanakan. Apa yang sudah dilaksanakan? Di sini menerima warisan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, warisan yang dijanjikan oleh Tuhan ketika kita menjadi anak Allah. Lalu yang berikut, yaitu sudah digenapi. Apa yang sudah digenapi? Semua hukum. Saudara tidak perlu lagi seperti jemaat di dalam perjanjian lama yang masih terikat dengan Taurat. Saudara bayangkan, andai kata hukum Taurat diperlakukan, ya, Ten Commandment, mulai dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10, ada yang sanggup melaksanakan itu, saudara? Ada yang sanggup? Angkat tangan. Saya kira tidak ada yang sanggup. Karena 10 hukum Taurat itu yang diberikan Musa di Gunung Sinai untuk umat Israel, yang 10 hukum itu, kalau satu saja dilanggar, maka 9 hukum yang lain itu batal. Sehingga kalau kita mau jujur, tidak ada manusia yang sanggup melaksanakan 10 perintah Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah menggenapi itu semua, sehingga hukum itu, ya, tidak lagi diberlakukan. Ya, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang 37, pasal yang ke-22 37 sampai 40 katakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 10 hukum Taurat itu diringkas menjadi 2. Kita cuma diminta mengasihi Tuhan, dan kita diminta untuk mengasihi sesama. Sudahkah kita melakukan hal itu? Karena kita tidak lagi dituntut untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi semuanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak lagi terikat. Orang Kristen itu merdeka, saudara. Kita ini sama seperti ikan yang ada di dalam akuarium. Saudara bisa lihat ikan di dalam akuarium begitu merdeka, berenang ke sana kemari. Tapi jangan coba-coba ikan itu keluar dari akuarium mati. Itu salah kita sendiri. Kita bebas, kita merdeka, tetapi ada batasan yang membatasi kita. Ya, bukan berarti merdeka kita menyalahgunakan kasih karunia, tidak, saudara. Selanjutnya, saudara, ya, selanjutnya yaitu sudah diselesaikan. Ini berkaitan dengan perkara. Kalau saudara ahli hukum pasti tahu, ya, tidak ada lagi perkara. Semua sudah diselesaikan di meja hijau. Sudah ada bukti yang valid, sudah ada keputusan hakim yang tetap, tidak bisa dirubah lagi. Semuanya sudah selesai. Ini perkara di pengadilan sudah punya kekuatan hukum tetap. Tidak ada yang bisa menggugat lagi, saudara-saudara. Itu kata selesai. Yesus tidak bisa digugat lagi karena sudah punya hukum ketetapan yang tetap. Ya, sama seperti di pengadilan. Dan yang terakhir, saudara, yaitu sudah dibereskan. Apa yang dibereskan? Utang. Utang dosa. Kita berdosa, tapi sudah diselesaikan. Perkataan salib Yesus yang ke-6 ini sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Yang saya jelaskan tadi. Semua perkara, ya, baik itu kita sudah mencapai tujuan, kita sudah melaksanakan, sudah digenapi, sudah diselesaikan semua, sudah dibereskan semua. Tidak ada lagi, saudara. Hanya ikut Tuhan itu sebenarnya tidak rumit. Hanya 2 yang Tuhan minta. Dengarkan baik-baik. Ikut Tuhan itu cuma 2. Yang pertama, ya, Tuhan minta bahwa kita hidup dibenarkan oleh iman. Yaitu ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia dan menerima, dia memperoleh hidup yang kekal. Percaya, menerima Yesus, memperoleh hidup yang kekal. Setelah kita sudah memperoleh hidup yang kekal, maka Tuhan minta, ya, bahwa kita tidak hanya hidup dikatakan oleh karena iman, tetapi kita hidup oleh karena percayanya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Artinya kita diproses terus menerus, hari demi hari, waktu demi hari waktu, supaya kita semakin serupa dengan Kristus sampai Tuhan memanggil kita. Dua hal itu saja yang Tuhan minta bagi kita. Tapi kita kadang-kadang seperti domba, ya, yang susah diatur. Karena apa? Kita mencari jalannya sendiri. Tuhan cuma minta dua, ya. Kita hidup oleh karena kita beriman kepada Dia, lalu Tuhan minta kita hidup oleh karena kita percayanya, artinya kita diproses terus menerus sampai kita serupa dengan Kristus, sampai kita waktu dipanggil Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa.